Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya Mr. Bagas akan menceritakan nih sebuah kisah yang menyeramkan ya, sedikit menyeramkan, tapi menyenangkan untuk kalian baca dan juga dengarkan. Jadi ada tunggu, salah bukunya, kebanyakan. Kita coba yang lebih sedikit dulu ya. Ini ada buku kuno. Sedikit berdebu, tapi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Mister mau menceritakan apa sih? Nih Mister dapat suatu cerita bagus yang berjudul Gadis Super dari Botpur. Penulisnya siapa? Veronica Johnsi, yang ilustratornya juga Ketan Raut DKK, serta penerjemah Muhammad Irsyad Rafsadi. Tentunya cerita ini Mister ambil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk, langsung coba saja yuk. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Arti di desa Botpur. Apa sih Botpur? Botpur itu namanya desa hantu artinya. Desa itu sangat terkenal dengan cerita angkernya. Seremnya, sedikit-sedikit. Tidak ada yang suka berkunjung ke Botpur. Bahkan penduduk di desa itu pun tidak pernah keluar setelah matahari terbenam. Kok kayak suatu film ya? Tapi coba kita lanjutin ceritanya. Arti selalu mempertanyakan soal cerita dan hantu di hutan itu kepada orang tuanya. Tunggu. Bukan cuma orang tuanya, tapi juga ke penduduk desa lainnya. Tentunya ibunya terlalu takut untuk membicarakan hal itu. Tapi ayahnya sering memarahinya karena menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan juga keluyuran di waktu malam tanpa izin lagi. Jangan kayak Arti ya, izin dulu. Nah, pada suatu petang, dalam perjalanan pulang dari sekolah, Arti mendengar sesuatu, suara aneh di hutan. Dari hutan sekitar itu, Arti memutuskan untuk mendatangi dan memeriksa sumber suara tersebut. Arti itu perempuan yang pemberani ya. Dia memasuki hutan. Di dalam hutan itu tentunya sangat gelap dan menyeramkan. Mungkin ada nih, hantu-hantu itu beneran ada nih. Waduh. Namun Arti itu gadis yang pemberani. Dia tidak pernah percaya pada cerita penduduk desa tentang hantu yang tinggal di hutan itu. Dia mendengar suara tersebut semakin dekat. Di sana dia melihat seorang pencuri. Loh, kok pencuri? Dia itu melihat pencuri kawakan di desanya yang sedang berlagak, berpura-pura menjadi hantu ternyata. Waduh. Jadi ternyata palsu nih ternyata nih. Aduh. Dia itu rupanya menakut-nakuti seluruh penduduk. Untuk apa? Supaya dia bisa leluasa mencuri di waktu malam. Curang ya, kok curang ya. Apalagi pencuri, nggak boleh jadi pencuri. Tanpa pikir panjang, Arti itu langsung mengambil tongkat dan memukulinya bertubi-tubi. Hayya! Mendengar suara ribut tersebut, bukan cuma orang tua Arti yang datang, tapi seluruh penduduk desa mendekati dan berdatangan menuju hutan atau sumber suara tersebut. Lalu tamatlah riwayat hantu di desa Botpur tersebut. Gila, keren banget ya. Arti pun sekarang menjadi gadis super di desa Botpur. Sejak saat itu, tidak ada lagi anak perempuan yang takut berjalan-jalan, baik pada saat siang maupun malam hari. Semua orang hidup bahagia selamanya, dan desa mereka kini disebut
sebagai desa subur atau desa bahagia. Wih, keren banget ya cerita tersebut ya. Bisa dilihat betapa hebatnya, betapa pemberaninya Arti dalam memberantas keingintahuan dia sendiri. Hingga akhirnya dia menemukan bahwa hantu tersebut itu ternyata palsu. Itulah dari saya. Terima kasih. Saya Mr. Bagas. Sampai jumpa.